Kali ini kita akan membuat game kucing. Untuk tujuan permainan adalah mengumpulkan ikan dengan jumlah tertentu dan tidak boleh mengumpulkan apel. Jika mendapatkan apel, maka nyawanya berkurang dan di sini hanya ada 3 nyawa. Untuk gamenya kita akan membuat menggunakan Ruby dan di sini kita akan menggunakan library Gosu. Yang pertama kita akan import Gosu, require Gosu. Lalu kita akan membuat class untuk window, class game window Gosu window. Lalu kita buat fungsi def initialize, kita masukkan parameter width, lalu height, lalu full screen. Kita tambahkan super width, height, dan full screen. Oke, lalu kita tambahkan n untuk div, kita beri n untuk class, lalu kita akan menampilkan window, kita buat variable game window sama dengan game window new. Untuk width kita gunakan 600, untuk height 600, untuk full screen false. Lalu kita tampilkan game window show. Oke, untuk windownya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menampilkan player. Oke, yang pertama kita akan membuat class dengan nama G object Gosu image. Lalu kita buat fungsi def initialize window image, lalu super window image. Kita tambahkan n untuk def, kita tambahkan n untuk class. Lalu di sini kita buat variable global x, y, dan z. Kita beri nilai 0, 0, 0 untuk x 0, untuk y 0, dan z 0. Lalu kita buat variable speed sama dengan 0. Oke, di sini kita tambahkan attr reader yang digunakan untuk membaca variabel. Untuk variabel yang bisa dibaca yaitu x, y, z, dan speed. Oke, lalu kita tambahkan attr writer. Attr writer digunakan untuk mengubah nilai dari variabel. Variabel yang bisa kita ubah yaitu x, y, z, dan speed. Oke, sekarang kita akan membuat player. Kita buat variabel player sama dengan G object new self. Lalu di sini kita akan gunakan gambar. Untuk gambar kita akan menggunakan cat underscore face 2.png, cat underscore face 2.png. Oke, untuk posisi player X. Untuk posisi player kita akan tempatkan pada tengah-tengah, yang berarti self width dibagi 2 dikurangi player width dibagi 2. Lalu untuk y, player y sama dengan self height bagi 2 dikurangi dengan player height dibagi 2. Lalu kita buat fungsi update def update, lalu fungsi draw def draw. Kita akan menampilkan player di dalam fungsi draw add player titik draw object. Nah, di sini kita panggil fungsi draw object. Kita akan membuat fungsi tersebut def draw object. Nah, di sini kita tambahkan self draw, kita masukkan x, lalu y, lalu z. Oke, sekarang kita akan coba. Di sini ada error. Oke, di sini ada salah penulisan, harusnya z, x, y, dan z. Oke, kita mencoba lagi. Oke, di sini untuk playernya sudah muncul. Sekarang kita akan tambahkan perintah untuk menggerakkan player. Oke, di dalam update kita akan cek if Gosu button down Gosu keyboard W. Jadi ketika kita menekan tombol W,
Oke, yang berarti di sini kita akan membuat variabel x sama dengan player x, y sama dengan player y, speed sama dengan player speed. Oke, di sini untuk speed player kita akan tambahkan player speed sama dengan 5. Oke, berarti y akan berkurang, y dikurangi dengan speed. Lalu untuk s yang berarti ke bawah, y bertambah, ini kita akan dengan s. Lalu untuk kiri kanan, ke kiri a, ke kanan d. Untuk ke kiri x berkurang, lalu untuk ke kanan x bertambah. Oke, di sini kita atur untuk x dan y. Player x sama dengan x, add player y sama dengan y. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, sekarang kita bisa menggerakkan player. Nah, di sini permasalahannya adalah untuk player bisa keluar dari frame atau window. Oke, kita akan perbaiki. Oke, sekarang untuk batas kiri yang berarti x sama dengan x kita bandingkan dengan 0, kita cari maksimum. Lalu untuk batas kanan x sama dengan x kita bandingkan dengan nilai self width dikurangi dengan player width, kita cari nilai minimum berarti min. Nah, sekarang untuk y sama, berarti ini kita ganti dengan y, lalu kita ganti dengan height. Oke, sekarang kita akan coba. Kita coba ke kiri, sekarang ke kanan, ke bawah, dan ke atas. Oke, bisa. Sekarang kita coba untuk menampilkan ikan secara acak. Oke, di sini kita akan membuat variabel add fish sama dengan string kosong. Oke, kita buat variabel spawn time sama dengan 0. Oke, di sini kita akan cek if gosu milliseconds kurang spawn time lebih dari 2000 yang berarti 2 detik, fish append f. Lalu untuk f sama dengan key object new self. Lalu kita akan gunakan gambar ikan fish 1.png, fish 1.png. Oke, untuk posisi ikan kita akan atur fx sama dengan random self width dikurangi f width. Jadi kita akan munculkan secara random. Lalu untuk y, fy sama dengan minus f width. Lalu untuk speed, f speed sama dengan random 4, yang berarti di sini kita akan menghasilkan angka 0 sampai 3. Karena 0 tidak ada speednya, berarti kita akan tambahkan 1. Lalu kita akan tampilkan ikannya dengan fungsi draw. Kita akan buat perulangan for f in fish, fy ditambah dengan f speed. Jadi untuk ikannya akan bergerak dari atas ke bawah. Lalu kita akan draw object. Jika ikannya keluar dari window akan kita hapus. If fy lebih dari self height, maka fish delete f. Oke, kita akan coba. Oke, di sini harusnya ikannya tidak keluar banyak seperti ini. Kita akan coba cek. Oke, di sini kita belum atur untuk spawn time. Jadi setelah kita keluarkan ikan spawn time, kita ganti nilainya gosu millisecond. Untuk jeda waktu kita akan ganti menjadi 500. Lalu kita akan tambahkan ikan yang muncul dari kiri.
di sini kita akan tambahkan move sama dengan 0, lalu di sini move, tambahkan move. Oke, yang berarti di sini f move sama dengan random 2 if f move sama dengan 0, yang berarti dari atas ke bawah, lalu else if f move sama dengan 1, yang berarti dari kiri ke kanan. Oke, jika move nya 1, fx sama dengan min f width. Oke, ini harusnya height. Lalu untuk fy sama dengan random self height dikurangi dengan f height. Sekalian kita akan tambahkan untuk bawah ke atas dan kanan ke kiri. Else if f move sama dengan 2, yang berarti dari bawah ke atas, ini kita ganti dengan 4. Kalau bawah ke atas, yang berarti fx sama dengan random self width dikurangi dengan f width. Lalu untuk y, fy sama dengan self height. Lalu else if f move sama dengan 3, fx sama dengan self width. Untuk fy sama dengan random self height dikurangi dengan f height. Lalu di sini kita akan cek if f move sama dengan 0, untuk posisi fy bertambah. Else if f move sama dengan 1, yang berarti kiri ke kanan, fx bertambah. Else if f move sama dengan 2, yang berarti dari bawah ke atas, fy berkurang. Else if untuk f move sama dengan 3, yang berarti dari kanan ke kiri, fx berkurang. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba untuk menampilkan ikannya secara random. Di sini ada 3 ikan yang bisa kita gunakan. Lalu di sini ada apel yang tidak boleh kita ambil. Oke, di sini kita akan tambahkan fish image. Untuk gambarnya fish 1, 2, dan 3. Fish 1.png, lalu fish 2.png, lalu fish 3.png. Lalu di sini OBS obstacle atau rintangan image sama dengan apple.png. Oke, di sini kita buat random. If random 100 kurang dari 40, yang berarti di sini kemunculan apel sekitar 40%. Oke, jika muncul apel, lalu tag sama dengan enemy, else tag sama dengan fish. Di sini kita tambah f tag sama dengan tag. Lalu untuk tag akan kita tambahkan tag string kosong. Nah, di sini kita tambahkan tag. Di sini juga. Di sini untuk gambarnya kita belum ubah. Oke, di sini kita tambahkan image sama dengan, untuk gambar kita ambil dari obs image pada indeks random obs image titik length, yang berarti panjang dari array obs image. Lalu untuk fish image sama dengan fish image random fish image titik length, yang di sini kita ganti dengan img. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, sekarang kita akan tambahkan pengecekan jika player menyentuh ikan atau apelnya, yang berarti di sini kita akan cek if touch add player dan f
fish delete f. Oke, berarti yang ini kita masukkan ke dalam else. Kita tambahkan n seperti ini. Sekarang kita akan membuat fungsi touch def touch. Untuk algoritmanya akan saya copy paste agar lebih cepat. Untuk algoritmanya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, di sini apelnya hilang. Kita coba ikannya juga hilang. Oke, sekarang kita akan tambahkan progresnya. Yang berarti jika kita mendapatkan ikan, maka progresnya bertambah. Jika kita mendapatkan apel, maka nyawanya berkurang. Oke, di sini kita tambahkan variabel add score sama dengan 0, add total sama dengan 50. Jadi kita akan mengambil 50 ikan. Lalu untuk nyawa sama dengan 3. Oke, di sini kita akan cek if f tag sama dengan enemy, maka nyawa dikurangi dengan 1. Oke, lalu ini kita hapus. Else if f tag sama dengan fish, yang berarti skor bertambah 1. Di sini kita akan tampilkan untuk progresnya dan juga nyawanya. Kita akan membuat font. Add font sama dengan Gosu. Font new, kita gunakan font Arial untuk ukurannya 20. Oke, lalu di sini di dalam fungsi draw kita akan tampilkan tulisan add font draw tag. Di sini kita akan buat variabel tag. Kita tuliskan fish. Kita tambahkan %d slash %d. Kita tambahkan slash n. Lalu nyawa. Kita tambahkan %d. Di sini kita tambahkan persen, lalu array. Kita ambil nilai dari skor, lalu total, lalu nyawa. Oke, kita masukkan tag. Lalu untuk posisi x dan y, posisi x 50, y 50, set 0. Lalu untuk scale x 1, scale y 1. Lalu kita atur warnanya menjadi putih. 0x ff ini untuk alpha, lalu ff yang berwarna putih. Kita akan coba. Oke, di sini ada error. Kita coba cek. Oh, di sini kita belum tambahkan self. Kita akan coba lagi. Kita ambil fish. Fishnya bertambah. Kalau kita ambil apel, nyawanya berkurang. Oke, setelah ini kita akan lakukan pengecekan. Jika nyawanya 0 atau habis, yang berarti gamenya selesai atau game over. Jika kita berhasil mengambil ikan sebanyak 50, kita akan tampilkan menang seperti itu. Oke, yang berarti di sini if nyawa sama dengan 0, maka kita akan return, lalu kita tambahkan n. Oke, lalu di sini if nyawa sama dengan 0, kita akan tampilkan game over. Font n draw tag game over. Untuk posisi x 50, posisi y 50, untuk z 0, scale x 1, scale y 1. Untuk warna kita akan gunakan warna 0x ff, yang berarti ini untuk red. Yang lain 0. Di sini kita tambahkan return. Lalu kita akan membuat variabel untuk font n. Kita buat variabel add font underscore n sama dengan Gosu font new self Arial. Untuk ukuran font kita gunakan 35. Oke, kita akan coba jalankan. Kita ambil apel. Oke, di sini tulisan game over-nya muncul. Oke, sekarang kita akan tambahkan tulisan di bawahnya. Di sini kita akan ubah if Gosu button down
gosu, keyboard space, lalu nyawa sama dengan 3, yang berarti kita akan mulai ulang gamenya. Lalu untuk skor sama dengan 0. Oke, di sini kita tambahkan font draw tag. Untuk tulisannya tekan spasi untuk mulai ulang. Untuk posisinya X 50, Y 90, Z 0, scale X1, lalu 1 kita gunakan warna putih. Ini kita copy. Oke, di sini berarti setelah kita mulai ulang, maka posisi player akan kembali di tengah-tengah. Ini kita copy. Posisi player kembali ke tengah-tengah. Lalu fish kita beri nilai array kosong. Oke, kita akan coba. Kita ambil apel. Oke, kita spasi. Oke, sekarang yang terakhir, ketika kita sudah mengumpulkan 50 ikan, kita tampilkan tulisan kamu menang atau you win. Oke, yang berarti n skor sama dengan total. Oke, lalu di sini untuk draw ini kita ganti else if skor sama dengan total. Ini kita copy, kita akan tampilkan you win. Untuk warnanya kita akan gunakan biru, yang berarti 0077 FF seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, 5 ikan lagi, 2 lagi. Oke, you win. Kita tekan spasi. Oke, di sini ada error, saya tidak bisa menekan spasi. Kita akan coba cek. Oke, di sini harusnya bukan N tapi OR. Nah, ini harusnya selesai. Oke, untuk gamenya selesai. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.